me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batariola dari kelas A2 Pendidikan Matematika angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan terkait pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau yang sering disingkat dengan PLP 1. Nah, lokasi observasi saya yaitu saya mengambil salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu MA Negeri 1 Sopeng. Adapun profil dari sekolah ini yaitu nama MA Negeri 1 Sopeng, NPSN 40319636, NSS 31137312040006, akreditasi A, alamat Jalan Sayangan nomor 162, email mansopeng@yahoo.com, jenjang SMA status negeri. Nah, mitra yang saya ambil di sini yaitu salah satu guru matematika yang mengajar di MA Negeri 1 Sopeng, yaitu Bapak Ashar Hidayah, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan poin, yaitu yang pertama, item yang diamati, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, solusi dari rumusan masalah, yang keempat, tanggapan dari guru mitra. Langsung saja, yang pertama itu pada poin pertama ini, item yang diamati, adapun item yang diamati itu ada 5 di sekolah ini, yaitu kultur sekolah, best practice, kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kultur sekolah. Dalam kultur sekolah ini, di dalam kultur sekolah ini ada beberapa indikator yang diterapkan di sekolah MA Negeri 1 Sopeng. Yang pertama, kegiatan 3S atau senyum, salam, sapa. Nah, kegiatan 3S ini sangat diterapkan dengan baik di sekolah MA Negeri 1 Sopeng. Terbukti ketika saya datang melakukan observasi di sekolah ini, disambut ramah oleh guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sana. Selain itu, setiap pagi sebelum masuk proses pembelajaran, guru-guru akan berjejer di lobi untuk menyambut siswa-siswa yang datang dan berjabat tangan. Yang kedua, pembudayaan nilai sopan santun dan cara bertutur kata. Begitupun pada poin kedua ini sangat diterapkan dengan baik di MA Negeri 1 Sopeng. Dapat terlihat ketika kita bertanya pada salah satu siswa yang ada di sana tentang ruang kelas, mereka menjawab saya dengan sangat sopan dan tidak sembarangan. Yang ketiga, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di sekolah MA Negeri 1 Sopeng sangatlah diterapkan dengan baik karena merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh semua siswa yang bersekolah di MA Negeri 1 Sopeng. Yang keempat itu kebersihan. Nah, kebersihan di MA Negeri 1 Sopeng ini sudah bisa dibilang sangat bersih karena sekolah ini juga merupakan sekolah sehat, di mana
merupakan rujukan semua sekolah terkait dengan kebersihan, sehingga kebersihan di dalam lingkungan MA Negeri 1 Sopeng ini sangatlah bersih. Yang kelima, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di MA Negeri 1 Sopeng diterapkan cukup baik, walaupun masih ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh siswa, seperti terlambat datang sekolah, terlambat masuk ke proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Yang keenam, suasana sekolah. Suasana di MA Negeri 1 Sopeng berdasarkan observasi saya sangatlah tenang, dan guru-guru juga di sana sangatlah sabar dalam membimbing siswa. Terciptanya kepedulian antara siswa dengan siswa, dan proses pembelajarannya itu sangatlah menyenangkan karena suasananya yang tenang. Yang ketujuh, upacara bendera. Di MA Negeri 1 Sopeng, berdasarkan wawancara saya dengan guru mitra di MA Negeri 1 Sopeng ini, selain melaksanakan upacara yang dilaksanakan setiap hari Senin, di sekolah ini juga melaksanakan upacara-upacara untuk memperingati hari-hari besar seperti 17 Agustus, Hari Guru, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu best practice. Nah, di sini yang kami amati di dalam best practice yang ada di MA Negeri 1 Sopeng, yaitu di sekolah ini menerapkan pembacaan Al-Quran sekitar 10 menit sebelum proses belajar mengajar. Setelah itu dilanjutkan membaca doa sebelum proses belajar mengajar, dan guru akan meminta siswanya untuk membersihkan atau memungut sampah yang ada di sekitarnya. Selain itu, di sekolah ini juga memiliki program sholat duha yang dilaksanakan setiap hari Jumat, dan dilanjutkan zikir bersama. Begitupun untuk sholat zuhur juga dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan ini merupakan kegiatan wajib yang ada di sekolah ini. Yang ketiga itu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Di sini kurikulum dan perangkat pembelajarannya, kurikulum yang dilaksanakan di MA Negeri 1 Sopeng sudah diterapkan kurikulum merdeka, tetapi hanya untuk kelas 10, dan untuk kelas 11 dan kelas 12 masih diterapkan kurikulum K13. Dan perangkat pembelajaran yang ada di sekolah ini sudah lengkap, seperti silabus, kalender akademik, analisis alokasi waktu, program tahunan, program semester, dan lain sebagainya. Yang keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan observasi saya di MA Negeri 1 Sopeng, pada saat observasi pertama yang saya amati itu, guru memakai model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, dan untuk sistem penilaiannya yaitu guru menilai pemberian tugas yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice dan esai. Akan tetapi pada soal yang berbentuk pilihan ganda ini, guru juga meminta siswa untuk menuliskan langkah-langkah kerjanya di lembar jawaban mereka. Yang terakhir itu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini berdasarkan hasil observasi saya di MA Negeri 1 Sopeng pada saat observasi pertama, yaitu proses pembelajarannya terlaksana dengan baik karena kemampuan guru dalam membuka proses pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, serta menutup proses pembelajaran sudah cukup baik. Akan tetapi dari hasil observasi saya masih melihat sebagian siswa yang belum mengerti terkait materi yang dijelaskan oleh guru. Akan tetapi siswa tersebut malu untuk bertanya. Mereka lebih memilih bertanya kepada temannya
karena menurut mereka kalau bertanya sama teman bisa kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan observasi saya yang saya laksanakan di MA Negeri 1 Sopeng selama 5 hari, di sini saya menemukan beberapa masalah, baik itu terkait kultur sekolah, best practice, kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, dan proses pembelajaran. Yang pertama, rumusan masalah terkait kultur sekolah. Nah, di sekolah ini tingkat kedisiplinannya terkhusus pada kedisiplinan waktu masih kurang. Hal ini terlihat masih ada beberapa siswa yang sering terlambat mengikuti upacara, terlambat mengikuti jam pertama proses belajar mengajar. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang sering terlambat mengikuti proses pembelajaran setelah jam istirahat. Masalah kedua yaitu terkait praktik baik. Pelaksanaan sholat duha ini masih kurang karena hanya dilakukan pada hari Jumat saja. Selain itu, pada saat pelaksanaan sholat duha masih ada beberapa siswa yang hanya tinggal di kelas dan tidak ikut melaksanakan sholat duha secara berjamaah di masjid. Masalah ketiga terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Nah, penggunaan media dari guru ketika proses pembelajaran masih kurang maksimal. Walaupun di sekolah ini sudah difasilitasi media seperti LCD dan TV Smart, tetapi guru tetap hanya terpaku memakai buku paket sebagai media pembelajarannya. Masalah yang keempat terkait strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, yaitu strategi yang digunakan guru, baik itu dari model dan pendekatan, masih kurang sesuai dengan yang telah guru buat di dalam RPP. Hal ini terlihat guru sering hanya memberikan tugas kepada siswanya dan meninggalkan siswa untuk mengerjakan kesibukannya. Yang kelima itu masalah kelima terkait proses pembelajarannya. Di sini karena terkait dari masalah ketiga tadi yang penggunaan media kurang maksimal, akibatnya masih ada siswa yang kurang mengerti terkait materi pembelajaran dan siswa ini malu bertanya kepada guru tersebut. Berdasarkan beberapa masalah yang saya temukan di sekolah ini, di sini saya akan mengajukan beberapa solusi dari masalah tersebut, baik itu terkait kurikulum sekolah, best practice, kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, dan proses pembelajaran. Yang pertama terkait kultur sekolah. Masalahnya itu tingkat kedisiplinan di sekolah, terkhusus kedisiplinan terkait waktu masih kurang. Ini berdasarkan masalah tersebut, saya mengajukan sedikit solusi, yaitu sekolah atau guru bisa membuat program polisi siswa atau sering disingkat dengan polsis, di mana tugas dari polsis ini mencatat temannya yang melanggar tata tertib, termasuk terlambat datang sekolah, terlambat mengikuti proses belajar mengajar, terlambat mengikuti upacara dan lain-lainnya. Setelah polsis ini mencatat di bukunya, buku tersebut kemudian diserahkan kepada guru BK untuk ditindaklanjuti siswa-siswa yang melanggar tersebut. Akan tetapi sebelum memberikan sanksi harus terlebih dahulu ditanyakan alasannya, dan jika alasannya itu tidak masuk akal, maka perlu diberi sanksi. Sanksi di sini harus sanksi yang bersifat membuat siswa jerah, sanksi itu harus memberi nilai moral, dan sanksi yang diberikan itu tidak mempermalukan siswa. Yang kedua terkait best practice, yaitu pelaksanaan sholat duha yang masih kurang maksimal. Nah, di sini dari masalah tersebut, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu kita sebaiknya sholat duha ini dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu. Dengan cara agar terlaksana, kita guru bisa menjadikan atau sekolah bisa menjadikan sholat duha ini merupakan kegiatan wajib bagi seluruh warga sekolah. Dan setiap kelas harus memiliki absen untuk sholat duha yang diabsen oleh siswa yang diberi tugas. Setelah itu, setiap akhir bulan harus melakukan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan sholat duha setiap pagi ini. Adapun hal yang diharapkan dari kegiatan pelaksanaan sholat duha setiap pagi, yaitu agar siswa bisa terbiasa melaksanakan sholat duha. Jadi setelah lulus dari sekolah ini, maka siswa tersebut pasti akan rajin melaksanakan sholat duha karena sudah terbiasa tanpa adanya paksaan dari orang-orang di sekitarnya. 3. Kurikulum dan perangkat pembelajaran. Terkait penggunaan media dari guru ketika proses pembelajaran kurang maksimal. Hal yang bisa dilakukan yaitu untuk memaksimalkan penggunaan media, guru bisa memakai media seadanya yang bisa dibuat sendiri atau memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah berupa LCD dan TV Smart. Selain hal tersebut, hal yang bisa dilakukan juga yaitu guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pentingnya penggunaan media. Dari hasil pelatihan tersebut, maka guru akan sadar bahwa penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Selain itu, manfaat yang didapat setelah pelatihan bisa meningkatkan kualitas dan kecakapan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dan membentuk sistem mental bagi semua guru untuk memanfaatkan media pembelajaran secara profesional. Maka dari kegiatan tersebut pasti guru akan sadar bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran sangatlah penting. 4. Strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Terkait yang strategi yang digunakan guru belum sesuai dengan yang ada di RPP. Berdasarkan masalah di atas, hal yang bisa dilakukan yaitu karena pada saat observasi kedua saya di sekolah ini, guru hanya memberikan tugas kepada siswa dan meninggalkan kelas. Jadi solusi yang saya ajukan yaitu ketika guru sibuk dalam suatu kegiatan, maka guru bisa menghubungi salah satu guru matematika yang lain karena di sekolah pasti banyak guru matematika. Jadi kita bisa meminta bantuan dari guru tersebut untuk membantu. Tetapi jika guru tersebut juga sibuk, maka kita bisa meminta bantuan lagi kepada guru bimbingan konseling atau guru BK. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Terkait masih ada sebagian siswa yang kurang mengerti terkait materi pembelajaran dan siswa ini malu bertanya kepada guru. Berdasarkan masalah tersebut, hal yang bisa dilakukan kembali lagi memaksimalkan penggunaan media karena kita tahu semua bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran sangatlah membantu memahamkan siswa terkait materi yang kita jelaskan. Akan tetapi jika penggunaan media sudah kita maksimalkan dan masih ada siswa yang belum mengerti, maka kita sebagai guru harus bisa meluangkan waktu untuk membimbing siswa tersebut secara face to face. Selain itu kita sebagai guru juga bisa meminta kepada siswa untuk mencari sumber lain terkait materi tersebut. Bisa mencari sumber dari buku pelajaran yang ada di perpus, mencari di Google, mencari di YouTube dan lain-lainnya. Karena banyak sumber yang bisa kita jadikan referensi untuk materi yang siswa belum pahami tersebut. Berdasarkan masalah dan solusi dari saya,
dan ketika saya telah menyelesaikan solusi itu, saya kembali lagi kepada guru mitra untuk meminta tanggapan. Dan adapun tanggapannya itu yang pertama itu terkait kultur sekolah. Tanggapan guru mitra saya terkait kultur sekolah itu, dia bilang indikator yang saya amati sudah mencerminkan budaya dan kegiatan guru dan siswa di MA Negeri 1 Sopeng. Dan adapun tanggapan terkait masih adanya siswa yang terlambat, ternyata di sekolah ini sudah memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang terlambat. Akan tetapi sebelum memberikan sanksi, guru sebelumnya bertanya dulu alasannya kenapa bisa terlambat. Dan ketika alasan yang diberikan siswa itu tidak masuk akal, maka maka guru memberikan sanksi berupa membersihkan WC dan lingkungan sekolah. Yang kedua terkait tanggapan dari guru mitra saya, yaitu terkait pelaksanaan sholat duha. Di sana juga absen terkait pelaksanaan sholat duha itu sudah berjalan, akan tetapi memang masih ada yang sering tidak ikut sholat duha secara berjamaah di masjid dikarenakan terlambat datang ke sekolah. Adapun tanggapannya terkait indikator yang saya amati di best practice, yaitu dia meminta saya untuk menambahkan media pembelajaran karena indikator media pembelajaran juga termasuk best practice. Dan yang ketiga itu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Adapun tanggapan dari guru mitra saya terkait penggunaan media, yaitu guru mitra belum menggunakan media pembelajaran karena belum mendapatkan materi yang cocok untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Tanggapan dari guru mitra terkait poin ini, yaitu pada waktu observasi kedua saya ke sekolah, memang guru hanya memberikan tugas kepada siswanya, dikarenakan guru sibuk memantau persiapan debat siswa. Akan tetapi sebelum itu guru sudah meminta bantuan kepada guru lain, tetapi waktu itu guru yang lain juga sibuk. Jadinya guru mitra saya hanya memberikan tugas dan meminta siswa yang guru mitra saya percaya untuk melaporkan jika ada temannya yang tidak melaksanakan tugas tersebut. Yang kelima, proses pembelajaran. Tanggapan mitra saya terkait proses pembelajarannya itu, memang pada saat diberikan ulangan harian, kata guru mitra saya, masih ada siswa yang nilainya di bawah rata-rata, yang berarti siswa tersebut masih kurang mengerti terkait materi tersebut. Guru mitra saya memanggil siswa tersebut dan menanyakan kenapa nilainya seperti ini dan materi apa yang mereka belum pahami. Karena dengan proses bertanya ini, guru bisa mengetahui bahwa materi mana yang siswanya belum pahami dan bisa menjadwalkan ulang untuk menjelaskan kepada mereka terkait materi yang mereka belum pahami. Akan tetapi siswa lebih memilih untuk bertanya kepada temannya, mungkin dikarenakan lebih leluasa jika bertanya kepada temannya. Dan untuk penggunaan media, guru mitra saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penggunaan media pembelajaran pada setiap materi bisa dia terapkan. Terakhir itu dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini ada 5 tokoh. Yang pertama itu gerbang utama MA Negeri 1 Sopeng. Yang kedua yaitu merupakan ada di MA Negeri 1 Sopeng. Gambar keempat ini, yang pertama ini merupakan asrama putri, yang ini merupakan asrama putra, dan yang terakhir itu merupakan MA Negeri 1 Sopeng. Mungkin itu saja presentasi saya
terkait laporan pengenalan lapangan persekolahan yang dilaksanakan di MA Negeri 1 Sopeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.